what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini. Wak lonjong salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re, tanpa membuang masa ya. Jadi ada salah satu kawan kita yang kirimkan link video dari dia Instagram, tetapi dia tidak mau disebutkan namanya, geng ya. Dan ini dia videonya, geng ya. Top 40 masjid terbesar yang ada di dunia. Oke, berarti kesimpulannya, geng, di dunia ini hanya ada 40 masjid yang paling terbesar ya di seluruh dunia. Oke, kita akan nonton, geng ya. Tetapi kalau tebakan saya benar, mungkin, geng, dari top 40 masjid terbesar yang ada di dunia, geng ya, yang paling besar nomor satu mungkin ada di Arab Saudi, ya kan, di Masjid Al-Haram itu, geng ya. Tapi kita nggak tahu selain itu apa ya, masjidnya apa, di negara mana kita nggak tahu ya, seperti apa videonya kita akan lihat, geng ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. So kita akan lihat sama-sama, geng ya, 40 masjid terbesar yang ada di dunia ini di negara mana dan masjid apa ini ya. Yang pertama, waduh, tumpang bangga saya ya. Saya berbangga hati ya, Senarai nomor 40 ya, masuk dalam list. Ada masjid dari Indonesia yang bernama Sabilal Muhtadin, geng ya. Dengan kapasitasnya ini 15.000. Dan berlanjut sekarang ada di negara tetangga ini, geng ya. Ada masjid negara ya, negara Mosque yang ada di Malaysia ya, dengan kapasitasnya sama ya, 15.000 juga, geng. Masjid negara, geng. Oke. Indonesia sudah, Malaysia sudah, dan ini ada dari Turki, geng ya. Kocatepe Mosque ya. Kapasitasnya bisa mencapai 15.000 jemaah, geng ya. Wah, cukup cantik bangunannya, geng ya. Oke, dan lanjut lagi. Di nomor 37 lagi-lagi dari Indonesia, geng ya. Palembang Mosque ya, Masjid Palembang yang ada di Indonesia dengan kapasitasnya 15.000, geng. Oke, bangga juga lah saya. Dan lagi-lagi dari Indonesia, geng. Alhamdulillah ya. Ada di Central Java, geng ya, dengan kapasitas 15.000. Kalian harus main-main ke sini karena tempatnya cantik, geng ya. Dan lanjut ya. Sekarang berada di negara Filipina dengan nomor 35, geng ya, dengan Masjid Hasanal Bolkiah. Ternyata ada, geng, di Filipina ya. Dan ini namanya hampir sama dengan sultan yang ada di Brunei Darussalam ya, Hasanal Bolkiah. Di Filipina ya, dengan kapasitas 15.000, geng. Meskipun mayoritas Kristen, tapi di sana ternyata ada masjid dengan berkapasitas besar juga, geng ya, di Filipina ya. Aku baru tahu nih. Oke, kita lanjut lagi. Dan sekarang, wah, Masjid Putrajaya ini, geng ya. Dengan kapasitas 15.000, geng. Alhamdulillah sudah pernah berkesempatan datang kemari nih saya, geng ya. Masjid Putrajaya dengan kapasitas 15.000. Mantap ya. Ada Malaysia, Filipina, Indonesia, dan sekarang ada di Algeria, geng. Ini unik sih masjidnya ya. Ada Masjid Emir Abdel Kade. Oke. Kapasitasnya sama nih, 15.000 juga ya, 15.000 jemaah. Lalu lagi-lagi dari Indonesia, geng ya. Ada Masjid Al Azhom dengan kapasitas jemaah 15.000. Mantul. Dan sekarang kita beranjak di negara Russian ya, dengan di nomor 31, geng. Dengan total jemaahnya bisa memuat 17.000, geng ya. Cantik juga nih bangunannya. Dan sekarang, wow, wait. Di Malaysia ada lagi dong. Dan ini kapasitasnya ada 17.000, men. Ya, menduduki peringkat ke-30. Wow. Ini tempatnya di mana, geng? Federal Territory. Boleh komen lah ya kawan-kawan yang di Malaysia. Federal Territory ini tempatnya di mana, di lokasinya di mana, negeri mana ya. Boleh komen lah, jom komen di ruang komentar ya. Cantik juga nih bangunannya nih.
Oke, kita lanjut lagi dan sekarang di Turki lagi geng ya, dengan kapasitas 18.000 jemaah ya, dengan nama Masjid Hagia Sophia di peringkat ke-29. Wah, ini juga nggak kalah cantik ini ya bangunannya geng, luar biasa. Dan lagi-lagi di Indonesia geng, dengan kapasitas 18.500 di peringkat ke-28 ya, ada di Kota Batam, Indonesia geng ya. Jom silakan datang mampir ya. Di sini juga cantik tempatnya. Dan lagi-lagi dari Malaysia geng ya, dengan kapasitas 20.000 di peringkat ke-27 ya. Luar biasa ini. Masjid dari Tuanku Mizan Zainal Abidin. Ini kalau tak silap ya, tempatnya ada di Terengganu. Betul tak? Kalau saya salah tolong dikoreksi, dibetulkan di ruang komentar ya. Luar biasa. Tuanku Mizan Zainal Abidin ya. Ini di Terengganu. Kalau tak silap stadiumnya pun ada ya, dengan nama yang sama, Tuanku Mizan Zainal Abidin, dengan berkapasitas masjidnya ini geng 20.000. Wah, mantul. Semakin banyak ini ya. Dan ini dia ada di West Sumatra geng ya, Indonesia. Ini juga tempatnya sangat unik sekali masjidnya, di peringkat ke-26 dengan kapasitas 20.000 geng ya. Oke, jadi ini macam seperti apa ya, masjid-masjid ala-ala Minang lah ya geng ya. Boleh kalian datang geng ya, luar biasa. Dan sekarang kita berlanjut ke negara Oman ya. Wah, ini agak unik ini geng ya. Di Sumatera tadi, di Indonesia juga unik ya, dengan ala-ala bangunan-bangunan orang Minang ya. Dan sekarang ini juga unik ini, Masjid Sultan Qaboos ya, kapasitasnya 20.000 geng. Wah, ini unik sih. India mana India? Belum India ya. Dan sekarang lagi-lagi dari Indonesia geng ya, Dian Al-Mahri. Ini cantik juga geng ya, dengan kapasitas 20.000 di peringkat ke-24. Oke, dan semakin tinggi ya, waduh, Jakarta Islamic Center ya, dengan kapasitas 20.680 geng ya, di peringkat ke-23. Dan sepertinya lagi-lagi disusul oleh Malaysia geng ya, dengan kapasitas 24.000 jemaah di peringkat ke-22 geng ya, Masjid Shah Alam. Wah, ini cantik ini geng ya bangunannya ya. Aduh, cantik-cantik geng tempatnya geng, serius ya. Dan balik lagi kita ke negara Turki ya, dengan masjid bernama Selahaddin Eyyubi, dengan kapasitas jemaah bisa menampung 25.000 jemaah geng. Luar biasa sih ini geng ya. Semoga suatu saat kita bisa pergi ke sini nih geng ya, melihat berbagai masjid-masjid di seluruh negara. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, lanjut. Sekarang di peringkat ke-20 ada Nigeria geng, Abuja Mosque atau Masjid Abuja, dengan kapasitas 25.000. Wah, ini unik sih. Kalau di dalam sudah penuh, bisa sholatnya di luar ini geng. Oke. Lalu jamak masjid ya. Nah, ini dia. Di India dengan kapasitas 25.000 geng. Ini juga cantik ini geng ya. Meskipun mayoritasnya beragama Hindu, Buddha ya, tetapi ternyata di India juga ada masjid dengan kapasitas sebesar ini. Respect, mantap. Kita lanjut lagi. Sementara di peringkat ke-18 ada Masjid Atin Watini Wazaituni ya, Indonesia, dengan kapasitas 25.850 jemaah geng ya, bisa menampung orang yang sholat sebesar itu di peringkat ke-18 Atin ya, Atini Wazaituni di Indonesia, luar biasa. Dan lanjut lagi, lagi-lagi dari Turki nih geng ya, dengan kapasitas totalnya 28.500 jemaah geng di peringkat ke-17. Dan balik lagi ke India. Wah, India Jamia Masjid geng, ini luar biasa dengan peringkat 16 ya, 33.000 ini. 33.000 jemaah ya yang bisa masuk melakukan ibadah sholat berada di sini. Dan ini dia masjid dari Uni Arab Emirat ya, Sheikh Zayed, dengan kapasitas 42.000 geng. Wah, bangunannya unik juga nih geng ya.
Dan sekarang kita berlanjut ke Bangladesh. Baitul Mukarram. Wah, ini juga unik bangunannya. Di peringkat ke-14 dengan kapasitas jemaahnya bisa menampung 42.000 rek. Luar biasa. Dan ini Al-Akbar, geng. Indonesia lagi, alhamdulillah ya, dengan kapasitas 59.000 jemaah yang bisa masuk melakukan sholat di sini. Mau sholat maghrib, isya, subuh ya. Kalau subuh sepertinya zaman sekarang agak kurang ya kalau orang sholat subuh ya. Idul Fitri ya bisa menampung sebanyak ini, geng. Luar biasa. Al-Akbar dari Indonesia, geng. Ya. Kita lanjut lagi. Sementara dari Turki ya ada Kamlika ya dengan kapasitas totalnya 63.000 jemaah, geng. Oke, dan sekarang kita beranjak ke negara Pakistan. 100.000 dong. Banyak betul ini. Dengan masjid bernama Badashahi, geng. Wow. Iya sih, Pakistan kan memang mayoritasnya muslim, geng ya. Jadi banyak sekali orang beragama Islam di Pakistan. Luar biasa. Dan sekarang kita beranjak ke Maroko, geng ya, di peringkat 10 dengan kapasitas 105.000, geng. Ya, Masjid Hasan II. Wah, ini cantik ini ya. Ada menaranya begini, geng. Dan kita beranjak ke Algeria di peringkat ke-9, geng, dengan kapasitas 120.000. Padahal nampak kecil ya masjidnya, tapi ternyata bisa menampung 120.000 jemaah orang ini, geng ya. Waduh, luar biasa. Dan kita balik lagi ke India, geng ya. Tajul Masajid ya, 175.000. Wow, luar biasa. Dan wow, Indonesia lagi, geng. Alhamdulillah ya. Istiqlal ya, Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta bisa menampung 200.000 jemaah, geng ya. Luar biasa. Dan balik lagi ke Pakistan ya, Masjid Faisal dengan kapasitas 300.000 jemaah, geng. Ini juga cantik dan unik ya. Dan finally, geng, masuk Senarai ini ya, saudara kita Palestina ya, Masjid Al-Aqsa bisa menampung jemaah sebanyak 400.000, geng. Ya, Masya Allah. Semoga kalau kita ada rezeki ya, bolehlah ya kita bisa kesini, geng ya. Semoga ya. Oke, lanjut lagi, geng ya. Ada dari Pakistan lagi dengan jumlah kapasitasnya 800.000 ya, Masjid Jamia Mosque. Oke, ini di peringkat 4, geng. Selanjutnya mungkin dari negara-negara Arab lah ya, Arab Saudi mungkin ya. Nah, ini Iran ya. Wow. 1.200.000 kapasitasnya, geng. Gila, berarti ini lebih besar dari stadium, geng, ini, geng, serius ya. Lebih besar dari stadium ini. Masjid Imam Reza Shrin di Iran. Wow, luar biasa, geng ya. Meremang ini aku. Sebesar apa masjid ini ya. Dan sekarang kita beranjak ke Saudi Arabia, geng. Nah, kalau ini sudah pasti orang pasti tahu semuanya lah, geng ya. Masjid Nabawi dengan kapasitas 1.500.000 jemaah, geng. Dan peringkat 1 sudah pasti ada Al-Haram ini, geng. Pusatnya ini ya, Masjid Al-Haram ya, dengan kapasitas 4 juta jemaah ya, bisa masuk di dalam sini ya. Jemaah haji terutama, geng ya, kalau melakukan ibadah ada di sini, geng ya. 4 juta kapasitasnya, geng. Luar biasa. Semoga, geng, kalau kita ada rezeki nanti ya, Allah mengizinkan, semoga kita bisa kesini nanti one day, suatu hari, geng ya. Amin ya robbal alamin. Oke, so gimana menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih tadi yang sudah request ya. Dan mungkin untuk kalian saya ingin reaction apa, boleh silakan kirim link videonya di DM Instagram. Nah, di sini, geng ya. So, dari masjid pertama sampai dengan yang terakhir tadi, geng ya. Masjid Al-Haram ini yang mana nih, geng? Menurut kalian yang ingin kalian datangi, yang merupakan cantik ya, dari bangunannya yang mana? Saya kira pasti nomor 1 sih ya. Pasti nomor 1 akhir tadi, geng ya. Kalian pasti ingin berada di sana semua, sama lah ya. Saya pun juga seperti itu, geng ya. Semoga suatu hari nanti, geng ya, one day berhadapan langsung, melihat langsung, geng ya, bagaimana wujud dari
Ka'bah ya. Bukan melihat dari handphone, bukan melihat dari TV, bukan melihat dari komputer, dari gambar, bukan, tapi melihat dengan mata kepala kita sendiri, geng. Semoga begitu ya suatu hari nanti. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, ya. Ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Saya minta maaf apabila kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video, geng ya. Dan akhirnya saya bakal undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Re.